kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Anda pagi ini? Luar biasa dahsyat. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dan saya juga mengucapkan shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dari rumah, secara online, dari manapun saudara berada pada saat ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita, amin. Kita bawa hati kita yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan, rindu merasakan hadirat Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur karena masih ada kesempatan buat kami untuk datang Tuhan ke tempat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami masih hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang. Engkau tahu kerinduan kami. Kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu Engkau berkata-kata bagi kami Tuhan. Engkau menyampaikan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Kami datang Tuhan, membawa persembahan kami, yaitu Tuhan, ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seluruh dengan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami semua mengalami jamahan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap berkat-berkat-Mu, kesembuhan, pemulihan, itu akan menjadi bagian hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau menciptakan segalanya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian betapa dahsyat Engkau Tuhan.
ingin lebih dekat lagi denganmu. Sebab Engkau Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang luar biasa, Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau datang membawa hati kami, hati yang terbuka di hadapan-Mu, hati yang mau menyembah Engkau Tuhan. Dari dasar hati kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat keadaanku Tuhan. Terima kasih buat hidup ini Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau yang terbaik. Haleluya. Segala puji syukur, segala Engkau dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan
menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Dialah perlindungan kita. Yes. Dialah pertolongan kita. Dia yang membentengi kita. Dia yang meluputkan kita. Panjang umur ada dalam hidup kita. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan. Haleluya. Kami ingin lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Oh God, I worship You. Sama-sama. Oh God, I worship You. Benar Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami datang menyembah Tuhan. Worship You. Sekali lagi katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Amen. Sekali lagi, be glorified. Saudara bersukacita pagi ini, amin. Coba lihat kiri kanannya, ada wajah-wajah sukacita, amin. Ya, ada terang kemuliaan Tuhan, amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan terima sukacita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagimu. Rasakan kasih-Nya
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tetap bersukacita, amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menerima kasih, kekuatan, kemampuan, kesanggupan daripada Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kesukaan kami ada dalam hadirat-Mu. Kesukaan kami adalah di mana Engkau berada. Kami mau berada Tuhan, yaitu hadirat-Mu yang kudus. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, buat lawatan-Mu, buat pengurapan-Mu yang baru turun ke atas kami melalui pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semuanya yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Apa kabarnya? Haleluya. Dan hari ini kita ada di minggu pertama di bulan Juli. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amin saudara. Tuhan yang selalu melindungi, memberkati, menjaga, ya, dan juga memberikan terus kebaikannya di dalam hidup kita. Yang mau boleh katakan amin. Hari ini temanya saudara adalah berhasil di hadapan Tuhan, pasti berhasil di hadapan manusia. Kemarin saya khotbah di Barito, ini sambungan, hari ini sambungan daripada khotbah di Barito. Kemarin saya khotbahkan saudara bahwa berhasil di hadapan manusia itu belum tentu berhasil di hadapan Tuhan. Nah, yang harus dicapai orang percaya adalah berhasil di hadapan Tuhan, pasti akan berhasil di hadapan manusia. Amin saudara. Siapa di sini yang mau berhasil? Ya, kita semua mau berhasil. Nah, berhasil itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendatangkan hasil. Waktu saudara mau berhasil, berarti saudara harus mendatangkan hasil. Ada hasilnya, ya, ada hasilnya yang saudara kerjakan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berhasil itu mendatangkan hasil atau ada hasilnya. Kalau saudara berusaha, saudara mau berhasil, berarti saudara harus mempunyai hasil daripada usaha saudara. Itu yang dinamakan berhasil. Nah, waktu saudara ingin berhasil di dalam Tuhan, berarti harus ada hasil yang saudara hasilkan di dalam waktu saudara mengiring Tuhan. Amin saudara. Nah, berhasil di hadapan Tuhan itu pasti berhasil di hadapan manusia. Saya akan ringkas khotbah saya di Barito bahwa orang yang berhasil di hadapan manusia itu adalah orang yang berhasil secara dunia. Ya, secara dunia itu berarti dia boleh berhasil dalam mencari nafkah. Dia boleh berhasil dengan cara mencari uang. Ya, karirnya terus naik. Kalau dia bekerja di perusahaan, dia akan terus naik dan tidak akan turun. Dan mengalami kenaikan dari seorang office boy itu bisa menjadi naik jenjangnya
menjadi seorang manajer atau kepala bagian, ya, atau menjadi direktur atau presiden direktur. Bayangkan dari office boy saudara, dari pembersih WC, mengepel lantai, itu bisa naik kepada posisi manajer. Itu berhasil di dalam di hadapan manusia. Nah, ujung-ujungnya orang berhasil di hadapan manusia adalah dia bisa mengumpulkan uang yang banyak. Dia bisa punya rumah yang banyak, dia punya gaji yang tinggi, gaji manajer besar saudara, ya, untuk memenuhi nafkah keluarganya, istri atau suaminya atau anak-anaknya. Dia bisa menyenangkan melalui keuangannya dari uang yang dia dapat. Itu berhasil di hadapan manusia. Nah, waktu saudara berhasil di hadapan manusia, orang itu belum tentu bisa berhasil di hadapan Tuhan. Karena dari kesibukannya, dari uang yang dia dapat, dia mulai punya modal, dia mulai usaha yang sangat banyak. Akhirnya usahanya boleh menyita waktu, sehingga hubungannya dengan Tuhan itu semakin berkurang. Nah, Pak Emil kemarin khotbah, hati-hati dengan usahamu. Kalau usahamu banyak menyita waktu untuk mengambil waktumu dengan Tuhan, hati-hati dengan usaha itu. Nah saudara, kalau saudara berhasil di hadapan manusia, itu belum tentu saudara bisa berhasil di hadapan Tuhan. Dan bagaimana bisa berhasil di hadapan manusia? Saudara cukup melakukan sebagian firman. Saudara percaya, saudara punya iman yang pertama. Saudara punya iman, saudara mengandalkan Tuhan. Waktu saudara punya iman mengandalkan Tuhan, saudara bisa diberkati secara keuangan. Saudara bisa kaya, rumah BPKB bisa banyak, mobil bisa ganti-ganti, mobil yang mewah, rumah yang bagus saudara bisa bangun, tabungan di bank bisa miliaran. Saudara bisa menyenangkan orang-orang di sekitar saudara dengan uang saudara, suami, istri, dan saudara juga bisa menjadi orang yang bisa memberi untuk sesama manusia. Saudara bisa berhasil di hadapan manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saudara mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan saudara percaya dan mengandalkan Tuhan, saudara bisa diberkati. Yang kedua adalah mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan. Kalau saudara mau berhasil di hadapan manusia, mengumpulkan keberhasilan dalam keuangan, saudara mengembalikan perpuluhan. Yang kedua. Yang ketiga adalah saudara menabur. Apa yang saudara tabur, itulah yang saudara akan tuai. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur dan tuai itu akan terjadi. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Saudara menabur sedikit, saudara akan menuai sedikit. Saudara menabur banyak, saudara akan menuai banyak. Berikutnya apa yang saudara harus lakukan? Kalau saudara mau berhasil dalam keuangan, kerja keras. Waktu saudara bekerja keras, disitulah Tuhan melakukan apa yang saudara lakukan tadi. Mengembalikan milik Tuhan berarti saudara bisa dipercaya dalam hal yang kecil, perkara kecil. Saudara nanti akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Saudara mengembalikan 10%, saudara akan dipercayakan dalam hal-hal yang besar. Disitulah Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Waktu saudara menabur, saudara akan menuai. Saudara menabur keuangan, saudara akan menuai keuangan. Saudara menabur keuangan sedikit, saudara akan menuai keuangan sedikit. Saudara menabur keuangan yang banyak, saudara akan menuai keuangan yang banyak. Itulah yang membuat kita bisa berhasil mengumpulkan uang. Firman itu saja yang saudara lakukan, saudara bisa kaya secara keuangan. Mengandalkan, punya iman, percaya kepada Yesus, mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah mengembalikan perpuluhan. Yang ketiga adalah menabur. Yang keempat adalah saudara bekerja. Kalau saudara setia, lakukan ini semua. Posisi saudara yang terendah waktu saudara bekerja, Tuhan bisa angkat saudara.
dari seorang bawahan menjadi seorang atasan. Tetapi waktu saudara berhasil di hadapan manusia, belum tentu saudara bisa berhasil di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berhasil di hadapan Tuhan. Kalau saudara berhasil di hadapan Tuhan, saudara bisa menghasilkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Saudara pasti akan berhasil di hadapan manusia. Amin, saudara. Ini yang harus ditempuh, saudara. Kalau saudara mau berhasil di hadapan Tuhan, saudara harus lakukan semua firman dari Kejadian sampai Wahyu. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam Kejadian sampai Wahyu, saudara harus tahu semuanya dan saudara lakukan. Saudara pasti bisa berhasil di hadapan Tuhan. Kalau saudara berhasil di hadapan Tuhan, saudara pasti berhasil di hadapan manusia. Nah, orang Kristen harus berhasil di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang berhasil di hadapan Tuhan yang pertama adalah saudara harus menghasilkan buah seperti Yesus menghasilkan buah. Mau gak mau, suka tidak suka, kalau saudara mau berhasil di hadapan Tuhan, saudara harus bisa menghasilkan seperti Yesus menghasilkan buah. Saudara sama seperti Yesus. Saudara, kalau saudara nggak mau sama seperti Yesus, saudara tidak akan bisa berhasil di hadapan Tuhan. Menghasilkan buah seperti Yesus menghasilkan buah. Apa yang Yesus hasilkan buah selama dia hidup di dunia ini, saudara? Buah yang dihasilkan adalah kasih, yaitu buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Galatia 5 ayat 9, Galatia 5 ayat 22. Ada 9 buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Buka aja ayatnya. Jul, buka Galatia 5. Ya, kita baca sama-sama. Ini yang saudara harus hasilkan. Kasih, 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara harus hasilkan kasih dari hidup saudara. Ya. Dari diri kita sebagai orang percaya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang Yesus lakukan. Yesus punya buah, ada 9 buah yang ditulis di dalam Alkitab. Itu dia hasilkan. Ya. Dan Rasul Paulus melihat ada 9 buah roh. Ya. Bahkan lebih ya yang Yesus lakukan. Tapi dicatat 9. Tetapi awalnya dari kasih Kristus. Kasih Yesus itu kasih apa, saudara? Kasih agapai. Kalau bahasa Yunaninya adalah agap, yang dibaca adalah agapai, yang adalah artinya adalah kasihnya atau kasih Kristus, ya, yang Yesus berikan kepada kita waktu dia disalibkan di atas penyaliban. Dia mati, itu bukti kasih Kristus yang Yesus berikan. Nah, saudara, kasih Kristus itu diawal daripada satu kata, yaitu kasih. Waktu saudara punya kasih, maka saudara bisa lakukan semua. Waktu kasih Kristus itu ada dalam hidup saudara, maka saudara bisa mengalami sukacita. Waktu kasih Kristus itu ada di dalam hidup saudara, maka saudara bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Waktu kasih Kristus itu ada dalam hidup saudara, saudara bisa mengalami dalam hidup saudara bisa sabar atau mengalami kesabaran. Terutama dalam pasangan saudara, terutama dengan keluarga saudara, anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan juga orang-orang sepelayanan, dan juga ada orang-orang di sekitar saudara, saudara bisa sabar. Yang kedua adalah kemurahan.
Kalau saudara punya kasih, saudara punya hati yang murah. Kemurahan hati ada dalam hidup saudara. Yang selanjutnya adalah kebaikan. Waktu kasih Kristus ada dalam hidup saudara, saudara bisa berbuat baik buat saudara. Ada kesetiaan. Selanjutnya ada kelemah lembutan, ada hati yang lembut, ada hati yang lemah lembut yang keluar dari hidup saudara. Yang selanjutnya adalah penguasaan diri. Nah, dikatakan buah di sini adalah apa yang saudara harus hasilkan, seperti Yesus hasilkan buah dalam hidupnya. Buah itu saya berulang-ulang jelaskan adalah buah adalah yang saudara hasilkan, yang dinikmati oleh sesamamu manusia. Kalau engkau katakan engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudara, berarti engkau adalah seorang pendusta. Tapi kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, bukti saudara mengasihi Tuhan adalah saudara mengasihi sesamamu manusia. Kalau kasih Allah ada dalam hidup saudara, saya percaya ada pengampunan yang saudara akan berikan buat orang di sekitar saudara. Nah, saudara menghasilkan buah seperti Yesus menghasilkan buah. Tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa Yesus di dalam kita nggak akan bisa lakukan. Buah roh bisa keluar dari hidup kita apabila Yesus ada di dalam hati kita. Melalui siapa saudara? Melalui Roh Kudus yang mengalirkan kasih agapai tadi, kasih Kristus dalam hidup saudara. Saudara harus bisa membedakan kasih manusia saudara dan kasih Kristus. Kasih manusia saudara tidak boleh lagi keluar dari hidup saudara, tetapi yang boleh keluar adalah kasih Kristus di dalam hidup saudara melalui Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Amin, saudara. Saudara bisa menghasilkan kasih, tapi bukan kasih Kristus tanpa Yesus ada di dalam saudara. Kasih kemanusiaan saudara, kasih yang bersyarat. Aku bisa mengasihi dia kalau dia mengasihi aku. Udah cukup Pak, saya mengampuni pasangan saya, terus berkhianat. 3 kali saya sudah mengampuni, keempat kali tidak ada maaf bagiku. Kalau gitu pulangkan saja aku ke rumah orang tua, kita cerai aja. Itu kasih manusia saudara. Tetapi kasih Tuhan, waktu saudara alirkan kasih Kristus dalam hidup saudara, saudara tidak memakai lagi kasih kemanusiaan saudara. Walaupun kau tidak mengasihi saya tetap akan mengasihi engkau. Walaupun kau tetap jahat sama saya tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau melukai hati saya tetap akan mengasihi engkau. Itu adalah kasih agapai atau kasih Kristus. Kalau saudara katakan Yesus ada di dalam saudara, tapi saudara masih memakai kasih manusia saudara. Kalau Yesus ada di dalam hati saudara, yang harus saudara lakukan adalah membedakan roh. Jangan pakai kasih saudara lagi, tapi biarkan kasih Kristus itu mengalir dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, dan saya berdoa saudara bisa membedakan kasih manusia saudara dan kasih Allah, kasih Kristus. Di mana saudara bisa bedakan, saudara bisa pakai. Oh, ini kasih Kristus yang saya harus pakai untuk menghasilkan 9 buah roh. Kasih yaitu mengalami sukacita, damai sejahtera, mengalami kebaikan keluar dari hidup saya, mengalami damai sejahtera, mengalami penguasaan diri dalam hidup saya. Karena kasih Kristus yang mengalir dalam hidup saudara. Saudara mengerti? Yang kedua, ciri-ciri berhasil di hadapan Tuhan. Ciri-ciri berhasil di hadapan Tuhan yang kedua adalah melayani seperti Yesus melayani.
yaitu apa yang Yesus lakukan waktu dia melayani, kasih. Waktu dia banyak orang sakit datang, timbul belas kasihan. Waktu dia membangkitkan Lazarus, masjullah hati Yesus. Ada belas kasihan sampai Yesus itu nangis. Waktu orang sakit datang kepada Yesus, semua sembuh, saudara. Yesus kasih mujizat, kesembuhan. Tapi bukan saja kesembuhan, waktu 5.000 orang mendengar khotbah Yesus. Yesus bukan kasih firman-Nya saja, tapi juga makanan secara jasmani. Makanan rohani dan juga makanan jasmani. Itu bukti daripada kasih Kristus yang Yesus lakukan. Dan puncaknya, saudara, kasih Kristus itu adalah menyerahkan nyawa. Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan saudara dan saya. Semua manusia itu dia pentingkan. Dan dia meletakkan kepentingannya di atas kepentingan manusia yang berdosa. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Saudara mau seperti Yesus? Ya, disalibkan, salah, saudara. Bukan disalibkan, tapi kita perlu menyalibkan kedagingan kita. Ya, jangan saudara katakan salib kita nggak sama dengan salib Kristus. Salib Kristus adalah tubuh jasmaninya yang dihukum karena dosa kita. Tapi salib kita, nyawa kita harus diserahkan, adalah nyawa, yaitu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Melayani seperti Yesus melayani, menyerahkan nyawa. Saudara juga harus menyerahkan nyawa saudara. Saudara mau menyerahkan nyawa? Bukan mati seperti Yesus di atas kayu salib, darahnya keluar, dipaku tangan saudara, kakinya, mahkota duri menancap kepala saudara. Bukan itu salibnya. Tapi salib kita berbeda-beda. Amin, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah kita. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus menyerahkan nyawa bagi kita, mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, menggantikan posisi kita. Harusnya kita dihukum karena dosa, tapi Yesus mati menggantikan, dan kita bebas. Yesus mati untuk menebus kita, dan sekarang kita bukan milik setan lagi, tapi milik iblis. Kita bukan milik iblis, salah ya, milik Kristus. Ya maafkan, pendeta bisa salah juga. Kita bukan milik iblis lagi, tapi milik Kristus, karena Yesus sudah mati. Sesudah itu Yesus mati karena Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan Yesus mati sudah menyerahkan nyawa. Dan Alkitab katakan apa? Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya dengan mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara mau menyerahkan nyawa buat saudara-saudara. 3 saudara ya. Saudara mau menyerahkan nyawa buat sesama saudara, buat orang tua saudara, buat papa mama, buat anak saudara, buat suami atau buat istri, atau teman-teman sepelayanan, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara mau menyerahkan nyawa? Ya. Dan sekali lagi yang saya maksudkan nyawa di sini adalah bukan kita mati seperti Yesus mati. Disalibkan, dipakut kedua tangan kita, kaki kita, bukan itu. Tapi ayat ini berkata tentang
menyerahkan nyawa, menyerahkan pikiran, perasaan, dan kehendak saudara yang hidup, yang ada dalam manusia dosa kita. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, nyawa inilah pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang harus kita serahkan, ya, untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus salibkan pikiran kotor, pikiran yang berdosa, perasaan yang jengkel, perasaan yang marah, perasaan yang kepahitan, perasaan yang tidak bisa mengampuni. Itu yang saudara harus salibkan. Atau dengan kata lain, jangan diaktifkan atau dimatikan. Nah saudara, Yunaninya nyawa itu adalah, bahasa Yunaninya bukaf, atau kalau dibaca pesokai, ya, pesokai, yang artinya adalah jiwa, nyawa, hidup, menyerahkan hidup saudara, prinsip hidup, menyerahkan hati. Arti menyerahkan nyawa buat kita yang sekarang adalah menyerahkan hidup kita. Hidup yang dulu tidak berkenan kepada Allah, sekarang hidup berkenan kepada Allah. Katakan kiri kananmu, kau harus hidup berkenan kepada Allah. Prinsip hidup yang saudara terima dari kedua orang tua saudara atau dari orang-orang di sekitar saudara. Dari kecil saudara bertumbuh, ada pengajaran-pengajaran dalam rumah saudara. Ngapain kamu mengampuni? Kamu kan gak salah. Dia yang harus datang minta maaf, bukan kamu yang mengampuni. Nah, prinsip-prinsip inilah saudara yang harus saudara nonaktifkan sekarang. Baru ada prinsip apa lagi? Hemat pangkal kaya. Ya, tapi Tuhan katakan, semakin orang itu menghamburkan kekayaannya buat apa yang dia melakukan perintah Tuhan, orang itu nggak semakin miskin, tapi semakin kaya. Nah, itulah prinsip-prinsip hidup yang harus kita matikan atau nonaktifkan. Ada lagi prinsip-prinsip hidup yang perlu dimatikan. Waktu saudara kena hujan, saudara akan pilek. Saudara percaya bahwa, dan saya selalu berkata saya tidak akan kena pilek, dan saya katakan dalam nama Yesus. Bukan saya mau mandi hujan saudara, tapi kalau harus kena hujan, dan saya katakan saya nggak pilek, dan saya nggak pilek saudara. Macam lagi ada kepuhunan, ya. Kepuhunan saudara, dan saya dulu percaya dan akhirnya saya jatuh. Ya, kalau saudara percaya bisa terjadi. Tangan saya patah. Waktu saya masih muda itu pengebut saudara, pembalap di Ramayana sana saudara, di Yosudarso yang Niaga, dekat Niaga Utara itu, saya jatuh di situ waktu masih sekolah. Patah tangan kiri saya, tangannya maksudnya tulangnya, bukan tangannya yang patah. Nah saudara, kalau saudara percaya, kepuhunan itu akan terjadi. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak akan terjadi. Amin. Nah, itu secara prinsip hidup atau pengajaran-pengajaran yang kita perlu jangan aktifkan. Ya, ada lagi apa? Ya, pokoknya saudara harus salibkan prinsip hidup. Sudah itu saudara harus menyerahkan hati saudara. Ya. Jadi katakan hati itu penting ya Pak. Dan hati itu penting saudara. Maka dari itu Alkitab katakan apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Serahkan hati saudara yang terus kecewa, yang terus marah sama keadaan saudara. Serahkan hati saudara yang khawatir akan masa depan. Anak-anak muda yang umur 18 sampai 30 itu ada khawatir tentang masa depan. Kekhawatiran yang akan datang. Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Jodoh yang bagaimana saya dapatkan? Bagaimana kehidupan saya? Kekhawatiran inilah yang muncul dalam anak-anak muda umur 18 sampai 30, saudara. Dan kekhawatiran inilah hati yang khawatir, hati yang takut. Kita harus nonaktifkan supaya nggak punya lagi hati yang takut atau khawatir. Amin, saudara. Nah, menyerahkan nyawa adalah menyerahkan semuanya. Prinsip hidup hati yang galau. Boleh nggak galau, saudara? Kalau saudara masih manusia berdosa, boleh saja galau. Kalau saudara bukan orang percaya, boleh saja saudara takut atau khawatir. Tetapi kalau saudara katakan saudara adalah orang yang percaya, nggak boleh ada lagi kekhawatiran atau ketakutan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, ayo jangan takut lagi. Nah, ini salibnya ya, saudara. Jangan samakan salib Kristus, saudara dipaku tangan berdarahan keluar. Enggak, itu cukup Yesus yang lakukan. Kita nggak perlu lakukan. Nah, salib itu apa? Mari kita buka di dalam Matius 11. Matius 11 ayat 27 sampai 30. Matius 11 ayat 27 sampai 30. Ya, 1, 2, 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, salib berbicara tentang kuk yang Tuhan kasih. Kalau saudara ada dalam penganiayaan atau penindasan oleh kuasa si jahat, sehingga saudara berbeban berat, Tuhan katakan datanglah kepadaku, maka Yesus akan memberikan kelegaan waktu engkau datang kepada Dia. Nah, kuk di sini adalah yang dipasang oleh Tuhan Yesus adalah di mana kita harus belajar. Kuk adalah dua lembu, ya, dua lembu yang dipasang yang di atas bahunya. Nah, itu biasa lembu itu ada lembu yang dewasa dan lembu yang baru membajak. Nah, lembu yang sudah dewasa ditaruh di atas punggungnya, dan satunya ditaruh di dalam lembu yang baru belajar. Maka lembu yang baru belajar itu harus mengikuti lembu yang sudah dewasa. Kalau enggak, sakit dia. Nah, begitu juga kita. Kuk satunya itu ditaruh di satunya adalah pada Yesus, dan satunya kuk itu ada pada kita. Tujuan kuk itu diberikan adalah kita harus berjalan bersama Yesus. Kalau engkau memberontak bersama Yesus, engkau yang sakit sendiri, karena kita lebih muda daripada lebih enggak pengalaman daripada Yesus yang pengalaman. Maka yang menderita adalah saudara. Maka dari itu saudara yang belum pengalaman harus turut kepada Yesus, ya, yang sudah pengalaman atau berhasil di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, apa yang Yesus katakan kuk itu? Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi kita harus menerima kuk itu kalau engkau mau berhasil di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain
Kalau saudara mau berhasil di hadapan Tuhan, kalau saudara mau berhasil di hadapan manusia, nggak usah pikul kuk, saudara. Nggak usah. Saudara cukup lakukan yang tadi. Apa yang tadi? Mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, kembalikan perpuluhan, apalagi menabur, bekerja. Saudara akan kaya secara keuangan. Saudara lakukan cukup firman itu, saudara bisa kaya, membahagiakan orang-orang di sekitar saudara dengan keuangan. Saudara bisa belikan rumah yang mewah, mobil yang bagus, anak-anakmu, istrimu kau bisa belikan berlian 10 karat. Bukan 1 karat aja, tapi 10 kau bisa belikan. Waktu kau berikan istrimu berlian 1 karat, istrimu pasti bahagia. Oh, puji Tuhan, saya dapat berlian 1 karat. Tapi kebahagiaannya sementara, saudara. Tetapi kalau engkau katakan, aku mau berhasil di hadapan Tuhan, saudara harus pikul kuk yang Yesus pasang. Waktu saudara memberontak, saudara nggak mau, Tuhan nggak bisa paksa saudara. Tapi kalau saudara mau pikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar pada Dia, maka saya jamin engkau akan berhasil di hadapan Tuhan. Dan engkau pasti berhasil di hadapan manusia. Saudara pilih, ya. Dan khotbah itu ada 2 macam saja. Berkhotbah tentang berhasil di hadapan manusia dan berhasil di hadapan Tuhan. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Waktunya 45 menit sudah. Jadi saya kasih tahu saudara bagaimana kita bisa berhasil di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara mau berhasil di hadapan Tuhan, saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara cuma mau berhasil di hadapan manusia, saudara cukup ke gereja seminggu sekali, lakukan firman yang tadi, saudara bisa kaya. Tapi kalau saudara mau berhasil di hadapan Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, di gereja hari Minggu, di rumah saudara, saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semua firman bukan saja firman yang membuat kita kaya secara materi, dan yang harus kita lakukan adalah firman yang membuat kita menjadi sama seperti Yesus. Dan lakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan, saudara bisa berhasil di hadapan Tuhan. Yang ketiga, melayani Tuhan sesuai talenta yang diberikan. Ada berapa saudara? 1, 2, dan 5. Karena saudara, kenapa saudara melayani? Karena saudara mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, mati buat kita. Amin saudara. Nah 3 poin ini saudara yang kita harus lakukan. Kesimpulannya, mari saudara berhasil di hadapan Tuhan. Yang pasti saudara berhasil di hadapan manusia. Saudara mengerti? Yang mengerti katakan amin. Tuhan memberkati. Dan saya akan khotbah nanti bagaimana ke depannya untuk punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana saudara melakukan perintah Tuhan semuanya, dan juga bagaimana saudara yang ketiga tadi apa ya? Melayani Tuhan. Ya, karena saudara mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara. Tuhan memberkati. Saya undang pelayan Tuhan.
kasih-Mu. Mulia kasih-Mu, bahkan hidupku curahkan darah-Mu sebagai di hadapan Tuhan. Karena waktu kami berhasil di hadapan Tuhan, kami pasti berhasil di hadapan manusia. Tetapi kalau kami mengejar berhasil di hadapan manusia, dan kami belum tentu bisa berhasil di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, buat kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami mau melakukan apa yang Yesus lakukan, karena Dia sudah lahir buat kami dan memberikan contoh yang jelas, di mana kami mau meniru apa yang Yesus sudah lakukan. Kami mau melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Mampukan kami ya Roh Kudus, dan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan kami juga mau mencontoh, mengikuti teladan yang Yesus lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya dalam hidup kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melakukannya. Pengurapan Tuhan turun ke atas kami di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengingat apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib. Di Kalvari Engkau mati di atas kayu salib. Bukti cinta-Mu, bukti kasih-Mu kepada kami. Dan darah-Mu tercurah dan nyawa-Mu diserahkan buat kami. Kami mau mengingat kembali apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kau mengasihi kami Tuhan, dan kami juga mau mengasihi Kau. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus, di mana kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami, dan juga mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mampukannya Roh Kudus, mampukannya Roh Kudus. Layakkan kami menerima tubuh dan darah. Sucikan kami dan layakkan kami dengan kuasa darah Yesus, dan melayakkan kami, menyucikan kami, di mana kami layak menerima tubuh dan darah. Sucikan tangan-tangan pelayan Tuhan yang akan melayani. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku,
menerima tubuh dan darah, membuktikan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau penuh kasih. Engkau serahkan nyawamu mati buat kami, untuk menebus kami. Yes, terima kasih. Dan kami sekarang bukan milik iblis lagi, Yes. tapi milik Kristus. Untuk menggantikan posisi kami. Dosa yang kami lakukan harusnya dihukum, tapi Yesus menggantikan posisi kami. Dan Yesus mati, tubuhnya dicambuk karena pelanggaran dosa yang kami lakukan. Dan sekarang Yesus sudah mati buat kami, dan kami bebas dari hukuman neraka, hukuman kekal, kematian kekal. Dan kami adalah milik Yesus yang merdeka di dalam Kristus. Yesus, Kau baik. Kau sudah lakukan ini semuanya buat kami. Dan kami mengingatnya kembali melalui perjamuan kudus ini. Mari saudara, kita mendengarkan firman di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Minum dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau lakukan buat kami, Engkau baik. membuktikan cinta-Mu kepada kami orang Engkau berdosa. baik Tuhan. Kami milik Kristus. Terima kasih. Dan kami bukan lagi milik kami, tapi milik Yesus yang bebas merdeka. Mari kita mengasihi Tuhan. Bersyukur. Kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rata kara bala 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 bala. Oh ya Ya rapata sakara bala bala. Kami mengasihi Yesus karena Dia lebih dulu mengasihi kami, menyerahkan nyawanya buat kami. Mari sembah Dia, sembah Dia, berikan pujian, berikan penyembahan, asyurkan namanya, bersaksi, memberitakan Injil. Yesus Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Yesus Engkau baik. Tuhan jangan, ada kekuatan yang mengalir di tempat ini. Kekuatan daripada Kristus, kasih daripada Kristus mengalir dalam hati kami melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kasih Bapa di dalam Yesus mengalir melalui Roh Kudus dalam hati kami. Mengalir dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau mengalir dalam hati
kami. Yesus, urapi kami. Mari saudara angkat tanganmu. Terima pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasa, kesanggupan, kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Yesus hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya bagi puji syukur. Hanya bagi puji syukur. Hanya bagi Yesus. Saudara bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tetap bersemangat pada siang hari ini, amin. Haleluya. Kita semua sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita rasakan. Saya percaya kita semua kenyang akan firman Tuhan, amin. Ya, kita sudah makan sehidangan. Oleh sebab itu biarlah makanan ini mengenyangkan tubuh rohani kita. Kita semakin kuat ke depannya, amin saudara. Yang pengumuman, Bapak Ibu saudara bisa memberikan persembahan saudara di kotak yang sudah disediakan. Dan minggu depan kita tetap kembali ibadah di tempat ini seperti biasa, jam 10 siang, jam 10 pagi kita beribadah di tempat ini. Dan tidak lupa juga setiap hari Kamis jam 7.30 malam ada di tempat ini, ada doa, ibadah doa malam. Jadi bagi Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dari rumah melalui live streaming yang kita adakan di aplikasi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua terus merasakan kasih Tuhan, amin. Kita hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah
kami percaya atau kami penuh, kami kuat, kami sehat secara rohani, kami akan tetap menang menghadapi hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Nathanael Abraham yang sudah menjadi pembicara siang hari ini. Tuhan berkati hidupnya, pakai dahsyat dan luar biasa Tuhan. Nyatakan urapan yang dahsyat, urapan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidupnya. Dan biarlah Tuhan selalu kemanapun Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan tuntun kemanapun Tuhan Engkau bawa hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, memenangkan banyak jiwa, memberkati banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membuat lebih dahsyat lagi pelayanannya melalui Tuhan talenta yang baru, karunia Tuhan berikan, karunia yang baru Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya Tuhan, istri serta anak-anaknya, usahanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dicita-citakan semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan. Yang belum diselamatkan, diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan segala usaha dari keluarga besarnya juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami teringat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Indonesia Engkau kasihi Tuhan. Oleh sebab itu tetap Tuhan, tangan perlindungan-Mu ada bagi bangsa ini. Engkau berkati tanahnya, Engkau berkati airnya, Engkau berkati udaranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang-orang di setiap organisasi-organisasi, setiap siasat-siasat yang berusaha untuk menghancurkan negeri ini, yang berusaha untuk menggantikan dasar negara kami Pancasila dengan dasar-dasar dan ideologi yang lain, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala siasat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang adil, bangsa yang makmur Tuhan, dan bangsa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan COVID ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada ketakutan bagi anak-anak-Mu Tuhan, sebab kami semua dilindungi oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan dengan darah-Mu Tuhan, dengan iman kami, perlindungan Tuhan sempurna. Sekalipun kami mengalaminya, kami percaya kami diluputkan dari maut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada jemaat-Mu, ada umat-Mu yang terkena COVID, kami percaya mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa dan negara kami suatu saat nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia dan akan membawa banyak jiwa untuk diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Tuhan, dari presiden sampai tingkat RT Tuhan. Kami percaya kalau mereka Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi perwakilan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memperlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dengan takut akan Tuhan, mereka akan menetapkan segala keputusan-keputusan yang terbaik untuk ke masyarakat, untuk kemajuan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kota-kota yang ada di Indonesia ini Tuhan, kiranya tercurah hujan keselamatan, hujan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, kami percaya Tuhan, semua dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo dan Pak Wakilnya, Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Andi Markus beserta wakilnya, Gembala Sidang kami di tempat ini, Bapak Nathanael Abraham beserta wakilnya Tuhan, Bapak Suryanata dan Bapak Paulus. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang luar biasa, buat Gembala Sidang dan wakil Gembala ini Tuhan yang sudah Kau pilih. Kami percaya Kau memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, memperlengkapi mereka dengan kasih-Mu, memperlengkapi mereka dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan Kau utus hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, semuanya dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemuliaan Kau nyatakan dimanapun Tuhan mereka pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, kekuatan mereka untuk mengemban Tuhan tugas ini. Kami percaya ada suatu mahkota, ada suatu berkat yang sudah Kau sediakan, upah yang Kau sediakan bagi mereka. Dan kami percaya kami semua juga Tuhan merindukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu di Indonesia ini, persatukan Tuhan,
agar gerejamu terus menuai di akhir zaman. Buat jemaatmu Tuhan GB 18 ayat 18 Tuhan, kami percaya Tuhan, yang hadir maupun yang beribadah melalui online, kami semua diberkati Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, masa depan anak-anak kami diberkati Tuhan, pendidikan kami diberkati Tuhan, bahkan Tuhan pendidikan anak-anak kami diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemanapun kami pergi, kami mengandalkan Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus Tuhan itu melingkupi, menutup bungkus kami semua dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala sakit penyakit. Kami semua dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua yang melayani Tuhan, kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kekuatan kami, pikiran kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan kami percaya diberkati Tuhan. Karena kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Terus pakai hamba-hamba ini Tuhan di altar ini, di dalam pelayanan ini. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan, sebab kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa syafaat kami siang hari ini. Dan kami akan pulang, dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami nyatakan Yesus berkuasa atas hidup kami, atas gereja ini, atas kota kami Samarinda, atas seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Yesus berkuasa. Bentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami akan sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Selamat siang, Tuhan memberkati.